Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini saya baru upload video lagi nih. Biasa karena sibuk sama kerjaan. Jadi ya ini baru bisa ngupload lagi gitu. Oke, sebelumnya kita intro dulu guys. Yuk. Oke guys, nah di video kali ini saya mau ngebahas tentang motor Honda NSR 150. Nama Honda NSR ini kan udah cukup terkenal ya, termasuk di ajang balap nih. Nah maka dari itu saya mau mengundang salah satu member NSR dan nanti kita langsung ngobrol-ngobrol sama anggota member tersebut gitu guys. Oke, yuk kita langsung panggil aja member NSR kita. Oke. Oke guys, kita udah kedatangan nih member NSR kita. Sebelumnya juga ini kan waktu itu kita pernah bikin video tentang restorasi ya, yang restorasi X-Max itu tuh yang di sini. Nah waktu itu kebetulan memang kan dari Rev Garage. Berikut juga ini salah satu member di NSR ya, NSR 150. Klub NSR 150 guys, gitu. Nah ini kan cukup banyak ya. Oh ya, gimana sehat nih? Baru ketemu lagi. Boleh salaman bro. Oh iya, Corona nih. kita pakai masker guys. Nah ini nih sebelumnya nih pengen ngobrolin ya, maksudnya kemarin kan ada berita gitu kalau si Honda NSR tuh harganya wah Nggak masuk di akal. nggak masuk di akal, selangit lah ya, bisa sampai waktu itu baca-baca di detik.com 200 juta gitu kalau nggak salah. Ya, terakhir saya dengar juga 200 lebih ya. Nah ngomongin soal NSR nih, yaitu ya si harganya itu kan Ya. gak masuk akal ya. Nah sebenarnya buat sekarang pemakai motor tersebut itu masih banyak nggak sih? Gini, kata si bro katanya nggak masuk di akal. Cuman sebenarnya bukan nggak masuk di akal sih, masuk akal aja kalau untuk apa namanya, orang yang punya duit buat hobi namanya, apalagi kolektor item kan. Apalagi kan sekarang NSR barangnya unitnya udah langka. Oh iya, di Indonesia udah langka. Jadi ya wajar lah kalau emang apa namanya, motor NSR ini memang harganya makin lama makin tinggi ya. Tinggi. Ya kan kalau orang kita kan kebanyakan memang kalau orang apa namanya, barang makin langka kan pasti makin mahal kan. Iya benar. Ya emang sih dari awal NSR tuh kan apa ya, motor yang dibilang legend banget ya. Legend. Benar. Khususnya sekarang yang NSR SP ya, yang SP kan. Nah itu emang benar-benar harganya waduh. Gila lah ya pokoknya. Saya sih nggak mampu sih belinya sekarang. Gila guys, waktu itu aja saya lihat di salah satu website harganya sampai ditawar 200 juta guys. Gila itu. Bukan ditawar. Oh bukan. Udah yang sold 200 lebih. Oh udah ada yang sold 200 juta lebih. Bandung. Oh Bandung. Nah terus untuk si Honda NSR ini kan mayoritas tuh diimpor dari Thailand nih. Ya. Waktu masuk NSR pertama ke Indonesia tuh tahun berapa sih? Nah, kalau dari Thailandnya mungkin saya produksinya kurang tahu ya, maksudnya produksi awalnya itu mereka kan pasti lebih duluan tuh. Kayak NSR SP mungkin di Thailand sebelum tahun 2001 udah tahun berapa gitu kan keluarnya. Iya. Cuman kalau yang setahu saya di Indonesia itu kan awalnya keluar NSR tipe R. Oh tipe R. NSR R lah, single R lah disebutnya. Single R, R, bahasa anak-anak. NSR sama single R. Iya. Single R itu kan keluar setahu saya kan tahun 94. Oh 94 ya. Nah, Single R. 94, 95, 96, 97, 98 masih single R Masih kalau di single Indonesia. R. Nah, tahun 2000 baru keluar
NSR RR Astra. RR Astra. RR Astra keluar. Yang keluar di Indonesia memang yang diproduksi di sini katanya sih yang dirakit di Indonesia ya. Itu single R yang sama RR Astra, makanya disebutnya RR Astra kan. Iya. Karena Astra kita yang Oh, Astra karena Indonesia ya. Indonesia. Itu Astra tuh tahun 2000 sama tahun 2001 ada. 2000 sama 2001. Terus ada lagi NSR New RR. New RR. New RR itu 2001 2002 juga masih ada. Oh. 2002. Iya. Kadang saya ngeliat di surat ada yang NSR New RR 2002. Nah, itu New RR itu kalau New RR itu sama NSR SP yang sekarang lagi lagi booming. Harganya gila nih. Gila. Itu sama tahunnya, tahun 2001 itu langsung dari Thailand. Oh, itu langsung di Thailand. Nah, jadi dalam bentuk motor ya. Oh, langsung. Itu jadi kalau bedanya kalau Astra itu dirakit di Indonesia. Kita yang negara kita Indonesia yang makanya dinamain Astra tuh. Astra. Oh. Tapi kalau yang New RR sama NSR SP yang umum ya itu importir umum. Oh, importir umum. Bukan dari resmi dari Indonesianya. Oh, importir umum yang datangin ke Indonesia dalam bentuk motor ya. Dalam bentuk motor. Ada juga sebenarnya variannya banyak sih. Ada yang FSX kan, NSR FSX. 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 Nah, yang joknya itu masih kayak single R, masih bersatu depan belakang. Oh, FSX namanya. FSX. Terus ada lagi NSR 50 lah, segala macam, banyak sih. Oh, banyak itunya ya. Nah, kalau untuk itu kan motif yang paling mantap nih yang Livery Repsol ya, yang dulu NSR SP. Iya. Ya, sebenarnya SP juga ada yang di Thailand ada yang merah putih, ada yang merah putih, ada yang Repsol. Cuman di Indonesia yang masuk semuanya rata-rata Repsol sih. Oh, Repsol. Tipenya. Ya kan yang di zaman Honda GP 500 ya pakai GP 500. Duhan ya. Mic Duhan. Ada juga kan NSR 2,5, MC28, MC21, MC19, banyak sih sebenarnya. Oh iya, NSR ada yang 250 juga guys ya. Kebayang kan NSR SP 150 aja harga segitu. Apalagi yang 2,5. Rata-rata yang 2,5 no paper kan. Iya, terakhir denger aja waktu itu 2,5, yang 2,5 harganya aja udah waktu tahun berapa ya, itu udah lama tuh. Itu udah harga udah 100 guys. Berikut itu teh NP ya. Nggak ada surat paling suratnya pakai NSR biasa aja. Itu nggak tahu tuh kalau suratnya kayaknya sekarang udah 300-an kali harganya bisa jadi. Nah terus dulu pertama pakai NSR tahun berapa sih? Saya sebelum masuk klub. Saya jadi cerita gini, dulu tuh kuliah ya Bandung. Pengen motor, emang suka motor sport sih, emang suka motor sport ya. Tahun dulu kan saya awal masuk kuliah tuh kan tahun 97. Nah 97 mulai di situ. Umur saya masih 7 tahun guys, 97. Masih muda saya. 97 cari motor sport yang ya motor sport lah, saya hobinya kan motor sport. Saya cari-cari kan zaman itu kan masih paling apa sih pilihannya? Ya, RX King, terus RGR, terus apalagi lah banyak lah. Suzuki ya RGR. Nah, cuman saya ngeliat, wah ada NSR nih. Itu sebenarnya single R itu saya senangnya waktu zaman SMA. Zaman SMA ya. Kan itu keluarnya pertama di Indonesia kan tahun 94. Iya. Saya kuliah kan 97. Ya, 94 kan pas tuh. Iya. Saya SMA kelas 1. Nah, sukanya itu, cuman saya bisa kebeli motor NSR ya pas kuliah. Jadi saya belinya waktu itu pertama kali beli RR Astra. Tahun 2001. Iya. RR Astranya. Oh, tahun 2001. Beneran waktu itu RR Astranya udah di repaint sih. Saya belinya udah repaint. RR Astra yang lampu bulat. Lampu bulat ya, RR Astra lampu bulat. Nah, mulai gabung sama klub NSR 150 waktu beli NSR. Oh, langsung. Jadi saya beli NSR itu tahun 2002. Oh, 2002. Oh, berarti masih ini ya. 2002 kebetulan saya cari-cari nih. Kebenaran gini ceritanya. Saya tadinya memang nggak ada niat gabung buat ke klub. Iya.
begitu saya lihat ada yang jual NSR Air Astra, ternyata dia itu yang punyanya anak klub. Oh, anak klub. Ya otomatis kan saya ditawarin, ya udah kamu masuk aja diajakin ikutan, ya. Diajakin. Kebetulan nama itu kan dulu ya senior kita lah, Kang Asep. Oh iya. Nah, saya di situ, saya beli motor dari dia. Ya udah ikutan, dikenalin lah sama para seniornya kan, tahun 2002 itu. Akhirnya saya gabung di situ dari 2002 sampai ya kalau NSR Club ya sekarang ya masih ada kan sampai sekarang. Nama itu apa sih, nama klub NSR? NSR di Bandung tuh nama klubnya NMC Bandung. NSR Motorcycle Club Bandung. NMC Bandung. Bandung. Kalau orang Jawa kan Bandung. Bandung. NSR Motorcycle Club Bandung. NMC ya. NMC. Nah, untuk kelebihan dari Honda NSR 150 nih. Kita belum ngebahas yang 250 ya. 150 dulu aja lah. Nah, kelebihannya apa sih? Kan itu dulu belum ada persaingan ya. Di zamannya belum, yang Kawasaki juga belum keluar kan? NSR yang tipe mana nih? Yang single R atau yang mana? Atau lagi lah kita perbandingan umum aja ya. Dari NSR dulu kan keluar saingannya itu paling dulu tuh kalau yang single R RGR ya. RGR. Cuman RGR 150 cc cuman kan dia sistemnya nggak pakai liquid cool ya, jadi nggak pakai tanpa radiator. Nah kalau paling saingannya yang keluar waktu itu ya Ninja ya, Kawasaki Ninja. Dulu juga kan di klub kadang kita kalau rolling atau touring bareng kan pasti klubnya bareng sama KNC dulu sama KNC dulu. Oh iya benar. Dulu masih awal-awal kan belum keluar 4 tak tuh Ninja kan. Masih yang 2 tak ya benar. Ninja R. Pertama tahun berapa sih keluar tuh? Ninja itu dulu S. Ninja S series. Ninja S series keluar pertama tahun berapa? Nah, perbedaannya yaitu NSR sih lebih ke sistem buka tutup katup di blok mesin. Kalau Ninja kan masih manual dari kopling ya. Super Kips ya. Iya, Super Kipsnya. Kalau NS kan udah pakai RC valve itu kan. Itu lewat listrik ya langsung ya? Makanya NSR itu harus pakai aki, nggak bisa dicabut akinya. Karena dia listrik harus jalan. Dia buka tutup. Kebanyakan emang RC-nya kalau zaman sekarang nih udah mati, kadang bisa dimanualin, dibuka aja, di open terus, cuman ya kekurangan kelebihannya adalah ada ya. Benar. Nah, kalau misalkan selain itu nih kekurangan yang dari NSR dibanding ya misalkan kan selama ini pakai nih ya apa? Maksudnya waktu itu sebelumnya kan pakai. Nah, ada nggak sih kekurangan misalkan dari motor kan suka ada lah. Ya kekurangan kelebihannya itu tadi, kelebihan kan yang perbedaannya itu ya yang dari RC valve-nya itu. Nah, kalau yang kekurangannya apa sih kalau dari NSR 150? NSR kekurangannya. Saya mau bahas NSR mana dulu ya, soalnya banyak kekurangannya bingung. SP aja kita bahas SP. Kita bahas SP lah ya. Nah, kita bahas SP. Misalnya. Bahas SP. SP kekurangannya yang saya rasain, ya nggak tahu sih menurut rekan-rekan yang lain gitu ya. Tapi kalau saya pribadi yang saya rasain paling nggak enaknya rem depan. Rem depan. Itu kenapa tuh rem depan? Rem depannya saya rasa sih, kalau saya rasain kurang. Jadi, kurang apa? Kurang apa ya? Ngekam, bagaimana? Tenaga atas enak, begitu rem ya Senin Jumat. agak Senin Jumat Senin Kamis. Mau nggak mau ya, kalau mau enak ya ganti master sama kaliper ya. enak. Oh iya benar. Kalau yang lain dari sisi yang lain saya rasa enak sih motor. Enak ya. Nih kalau ngebandingin sama motor sport 2 tak lain misalkan pada zamannya sih tapi ya. SP udah sama Kawasaki belum sih? Ada keluar? Udah ya. Nah, kalau ngebandingin misalkan dari top speed dapat mana nih? Top speed antara SP sama Ninja Double R. Ninja Double R. Ninja Double R top speed ya. Top speed ditanya lah. Saya pakainya apa? Lebih unggul NSR. Ya, gini lah. Tergantung sebenarnya. Enggak, ini kita ngejarnya orisinil lah, original standar.
NSR. NSR ya, tetap SP. NSR. Oh, NSR SP. Saya juga pernah sih guys nyobain, emang enak tuh motor. Jadi nantilah pokoknya ada itu yang video yang apa? Saya motor yang cobain tuh. Nanti ada kita tampilin NSR SP itu juga 150. Pembalap legend kita juga Mike Duhan. Dia ikut ngerakit ya, apa namanya, ngedesain. Oh, ngedesain. Ngedesain NSR kan. Oh. Era Astra yang dia desain. Ya? Era Astra. Oh, Astra ya. Dia desainnya kayak gitu. Duhan. Kalau untuk riding position nih enak banget ya. Pastilah. Honda udah mantap lah kakinya, jangan ditanya. Mau yang motor lama juga ya. Ya. Udah mantap. Oh ya, itu lagi kelemahannya. Pakai macet-macetan, bro. Panas. Dia kan nggak ada fan. Oh iya, nggak ada fan ya. Makanya harus ngebut ya. Ya. Nah, perbedaannya kenapa? Kalau ditanya Ninja Double R juga kan nggak ada fan, tapi nggak begitu panas. Zaman yang tahun lama ya. Ninja RR keluar tahun berapa sih pertama? 2002. Ya, kalau nggak salah 2002. Nah, kenapa Ninja RR kok nggak panas katanya dibanding NSR, SP misalnya, atau RR Astra atau apa kalau macet? Perbedaannya ada di switch temperatur, bro. Oh, sistem temperatur. Jadi kalau Ninja RR itu switch temperaturnya nempelnya di radiator. Kalau NSR SP nempelnya di blok mesinnya. Oh iya ya. Blok mesinnya. Nah, otomatis lebih panas mana, radiator sama blok mesin? Blok mesin ya? Blok mesin, lebih Oh panas iya. blok mesin. Karena kan air kan buat ngedinginin blok kan. Oh, temperaturnya di blok mesin. NSR SP. Oh, semua di juga si NSR. apa tuh? Boring Ya, ya? boring ya. Di atas. Nah, kalau Ninja RR kan di radiator. Radiator ya. Otomatis dia pasti lebih dingin dibanding yang iya benar. di boringnya. Iya. Coba Ninja RR pasangnya di Iya, sama-sama di boring ya. Pasti sama kan. Jadi ya memang. Nah, atau kalau nggak salah ya, saya lupa juga sih. Ninja RR yang kesini dia udah masang di blok katanya. Oh gitu. Yang baru-baru. Nggak tahu juga sih. Apa masih di radiator gitu, saya lupa. Oh iya. Nah, ada oli samping ini nggak sih? Kalau dari segi oli samping ada yang bagus lah gitu, yang mantap. Kalau dari dulu sih pakainya sih Motul sih. Motul ya. Motul yang biasa juga bagus. Motul yang biasa. Ya, lebih bagus lagi kan buat racing, cuman ya kalau buat hari-hari cukup lah. Iya sih. Kalau oli mesin nggak begitu ini ya. Mesin sih kalau 2 tak nggak terlalu, mau pakai oli mesin Pertamina juga apa. Soalnya yang paling penting ya oli samping kan. Soalnya dia mesin kan cuma ngelumurin gearbox doang. Iya, beda sama di motor-motor 4 tak ya. Nah, untuk cara perawatan nih sama seperti motor yang lainnya apa ada perawatan khusus gitu kalau untuk sama aja sih. 150. Oh, sama aja ya. Kalau gabung tuh tahun berapa sih di NMC? 2002 ya. Itu membernya udah banyak waktu dikit itu. Oh, masih dikit. Nggak terlalu banyak. Kebetulan kan pendirinya tuh sekarang NMC Bandung ya. Pendirinya tuh sahabat saya dulu. Sekarang udah almarhum. Oh. Namanya Haji Nanda. Itu mah udah kayak saudara lah mas saya sih. Dia udah almarhum ya. Dia pendirinya, salah satu pendirinya. Oh, Haji Nandang itu salah satu pendiri. Haji Nanda. Oh, Nanda. Oke, Nandang. Haji Nanda. Dia salah satu pendiri bareng sama Kang Asep ini yang di situ. Nah, buatlah klub. Mereka berdua ketemu di jalan katanya, ceritanya dulu tuh. Iya. Ketemu di jalan, kita bikin klub yuk katanya. Ya udah bikin akhirnya. Tadinya mau bikin NSR Bandung apa-apa gitu. Ternyata kan ada NMC Jakarta juga. NMC Jakarta lebih duluan kan dari Bandung. Akhirnya ya udah samain aja, bikin juga di Bandung. Jadi NMC Bandung gitu. Nah guys, nanti kita mau lebih dalam nih ngebahas soal Honda NSR 150 SP yang udah dimodif ya. Nah, dimodifnya yang termasuk ngemodifnya nih Bro Aldo ini nih. Dia udah paham bener lah kalau soal NSR. Oke guys, kita interlude dulu, oke?
Yuk. Oke guys, kita balik lagi. Nah, kali ini kan tadi saya udah bilang ya, mau nge-review Honda NSR 110 SP yang udah dimodif nih sama Bro Aldo. Nah ini nih ada salah satu foto nih. Ini tahun berapa sih? 2001 ya? 2001 ya. Ini yang udah dirubah apa aja nih? Ini gini, yang udah dirubah tuh banyak sebenarnya. Ini motor punya teman saya. Dia orang Bandung juga. Dia percayain ke saya buat ngebangun. Dia awal beli itu dari teman saya juga sih. NSR ini beli standaran full orisinilan, standar cat orisinil, semuanya masih standar orisinil lah. Begitu dia beli, gatel orangnya pengen dirubah-rubah lah. Nah dari awal tuh sampai mulai dari apa ya dulu tuh, mulai dari kaki deh, Kaki-kaki dulu ya. mulai dari kaki, ban otomatis pasti kan ganti. Iya benar. Gear belakang. Gear belakang. Ini gear belakang kayak apaan sih? Gear belakang kan ini ukuran 428 rantainya. Gear 428 kan orisinilnya bawaannya tuh NSR kan 520. Oh, diganti dikecilin ya, biar enteng 428. juga. Terus nah kalau itu depan, kaki depan dia kan ganti pakai upside down ya. Oh iya benar. Dia pakai upside down ya. CBR. Cuman ini Honda CBR 250. Jujur bukan saya yang masang. Oh. Yang CBR 2,5 ini. Iya. Temen saya ini dia pasang di temennya. Itu baru-baru ini. Oh baru-baru ya. Baru-baru. Kalau dulu awalnya nggak pakai upside down yang saya bangun. Nah baru-baru ini aja baru sebulan yang lalu lah. Dia ganti pakai upside down di temennya katanya. Cuman kalau saya rasa kenapa lo ganti yang upside down, bagus bawaannya justru. Iya. Ya kan, jadi masih bawaan NSR SP-nya depannya. Dia ganti mungkin pengen kayak motor sekarang kali kan. Iya kali ya, keren gitu. Itu yang nggak sama saya pasangnya. Kalau upside down-nya ya. Kalau yang lainnya sama saya semua, kayak radiator pakai radiator RS125 kan. Radiator. Ini ya, radiator pakai RS125. Stepnya udah Taiga. Nah, terus ini yes, apa nih? Kaliper ganti pakai Master M Brembo ya. Saya ganti juga. Terus semuanya saya ganti, saya modif sih saya ganti. Minus itu doang yang nggak saya ganti, upside down ya. Terus ini juga apa? Step Taiga. Terus awalnya sebelum diganti USD sama dia tuh itu kan segitiga juga pakai Taiga. Sekarang pakai CBR ya nggak bisa dipasang. Oh iya benar. Padahal sebenarnya ya bagus pakai itu, pakai yang standarnya. Iya benar ya. Sayang juga ya segitiga kalau udah pakai Taiga juga bagus. Iya. Kalau dari kaliper Brembo. Kaliper udah kali Brembo ya. Terus radiator kan udah tadi. Mesin full saya oprek. Kalau mesin udah dioprek apa aja? Mesin nggak dioprek apa-apa nih. Dia cuman biasalah
Padatin kompresi. Padatin kompresi dikit, nggak ekstrim. Oh, nggak terlalu ekstrim. Jadi supaya buat jarak jauh kan masih enak juga. Iya, benar. Ini subbreaker pakai YSS ya. Ini udah diganti juga ya. Oh, selangnya juga ganti. Itu memang bawaannya. Oh, HRC ya. Bukan HRC sih sebenarnya, itu doang tempelan. Oh, tempelan doang, variasi guys. Variasi bro. Iya, variasi. Ini juga sama yang di arm swing arm belakang. Apa namanya itu dirubah kan ya, si kaliper belakang. Posisinya kan tadinya di atas tuh kalau SP kan. Iya. Dirubah ke bawah karena pakai copotan moge. Jadi dirubah ke bawah. Motor sebenarnya udah enak ini. Cuman orangnya modifnya memang ke motor nggak pelit, tapi touring nggak pernah, balap juga nggak pernah. Waduh. Jadi cuman senang lihat aja. Senang lihat ya. Gitu. Penikmat motor. Nah ini guys yang paling saya suka nih di NSR 150 SP ini kan udah paling beda sendiri ya, swing armnya ya. Pro arm, pakai pro arm nih dia. Udah mirip macam kayak Ducati gitu tuh. Pro arm. Mantap guys, gila. Terus dari si ban ini pakai apa nih? Corsa, ini tuh pakai, ini baru ganti sih kalau ban. Baru ganti. Dulu sih pakai Badleg 090. Oh, Ogo. Zaman pada zamannya tuh. Iya. Tuh mantep guys. Depan BT39 biasa. Oh iya, BT39 pasti rata-rata itu. BT39 kalau nggak Ogo. Kadang ada ya 0910 juga dua-duanya depan belakang. Cuman ya ini yang baru-baru sih iya. Ganti ini mah. Ini radiator udah ya. Ini juga. Ini ganti ini berapa sih? Harganya lumayan tuh dulu ya. Lumayan deh. Brembo berapa ya? 3,5 berempat ya? Lumayan juga. Belum itu masternya doang, belum kaliper. Ya, kaliper pakai Brembo juga kan. Belum showbreaker. Showbreaker juga lumayan harganya. Iya, showbreaker. Belum step Taiga, segitiga Taiga. Nah, yang sayang nih segitiganya saya nggak tahu di mana. Soalnya teman saya katanya kan ganti USD-nya bukan di saya nih. Iya. Segitiganya nggak tahu kemana. Sayang juga ya. Kan Taiga Performance itu kan dia yang ciptain buat motor dua tak ya, khusus NSR SP. Kalian bisa browsing tuh guys, merek Taiga itu khusus NSR. Itu khusus NSR. Oh, NSR SP. Khususnya NSR SP. Kalau untuk knalpotnya pakai apa nih? Knalpot ini saya lupa apa ya. Kalau nggak salah pakai HMF deh. HMF. Oh iya, HMF. Pakai HMF. Iya benar. Aduh, ini dulu ingat zamannya. Dulu pakai Taiga juga, cuman Taiganya dia jual ganti pakai HMF kalau nggak salah. Oh, gitu. HMF ini emang udah racing sih ya, HMF dari zaman dulu. Nah, ini nih guys. Ini plat nomornya nih sesuai tahun ini. Keren nih. Dia beli nomor. Dia 2001 NSR. Tapi asli ini asli loh. Full paper, surat asli, bukan kimpoyan. Tuh. Pajak panjang lagi nih 2022. Gila nih guys motor. Nah, ini masih ori semua nih. Apa nih? Speedometer ya? Speedometer. Jadul ya? Jadul banget kan. Mantap. Oh, udah dipasang itu ya, voltmeter ya? Voltmeter. Kalau saya rasa sih di voltmeter kalau NSR wajib ya. Wajib. Oh, karena akinya emang penting banget. Soalnya akinya nggak boleh sampai ngedrop ya. Soalnya ntar kena ke RC-nya. RC valve-nya itu. Dia kan sistemnya dia pakai listrik. Nah, kalau kena ya jajan RC jadinya. Jajan chip jadi. Iya. Termasuk yang NSR 250 juga itu kuncinya udah. NSR 20 kan emang ada kunci HRC-nya kan ya. Iya. Dia kalau pakai kunci itu open limiter ya. Open limiter. Nanti lah guys, next di video selanjutnya itu ya, nanti kita bakalan bahas apa tuh? Nanti saya datengin motor NSR 2,5 kesini. Nah, NSR 10 SP itu. Wah, garang guys. Nah terus
Oh ini segitiga udah pakai yang ini ya? Yang CBR katanya sih, saya nggak tahu soalnya bukan bukan pasang di saya ini. Iya sih. Kalau dia mau bilang ke saya aja, gimana nih pasang ini nih dok, yang USD ini saya bilang janganlah, mendingan yang bawaannya aja. Terus ini si stangnya ini Stang. pakai stang apa nih? Kan ya, otomatis kan USD. Jadi pakai stang CBR juga. Oh stang CBR juga ya? Ya mungkin orangnya yang punyanya pengen pakai USD ya. Iya sih. Padahal tapi sayang juga ya kalau misalkan pakai. Ya kalau saya pribadi sih pengennya tetap yang orisinil. Nah ini nih khas nih rangkanya Delta Box ya, bisa disebutnya Delta Box ya? Apa? Ya. Oh benar Delta Box. Ini motor-motor pada zaman ini kayak yang patak-pataknya juga sama ya, masih zaman Delta Box kan si modelnya tuh, rangka-rangkanya. Rangka. Kalau rangka beda-beda ya tiap NSR. Single R sama RR Astra sama rangkanya. Oh sama. Bentuknya. Kalau SP samanya sama New RR. Oh SP sama New RR. Banyak yang bilang kan katanya New RR, NSR New RR sama SP bedanya cuma di kaki. Pro arm. Nah kalau SP kan pro arm, New RR masih biasa. Oh iya masih arm. double arm. Peleknya paling tiga kan. Iya. Sebenarnya beda di kaki doang. Sebenarnya banyak sih bedanya. Oh banyak. Yang sama tuh cuma body. Body. Lampu depan sama ya? Lampu depan sama, lampu belakang sama. Kaki beda. Oh iya, ya kaki kan? beda. Kaki beda. Mesin juga blok boringnya beda. Oh beda. Lebih gede SP. Jadi kalau New RR itu sebenarnya gimana ya? Kalau New RR sama FSX ya. FSX ada tuh FSX. Kalau saya bilang sih dia nanggung. Oh, RR Astra misalnya lubangnya segede gini. Nah, lubang-lubang exhaust, lubang kompresi ya di blok mesin. RR Astra segede gini. New RR lebih besar dikit. SP paling gede. Gitu. Jadi bedanya ya itu dari lubang exhaust. Kalau dari tampak luar New RR sama SP warna bloknya silver sama, cuman beda. Lubang kompresinya agak besar SP, exhaustnya agak besar SP. Jadi ya kalau SP sih udah paling ini perfect lah ya. Special product kan ya. Ya. Kalau kelistrikan URR sama SP sama sih. Nah kalau ini nih apa nih? Tulisannya si RC valve. Ini yang ini sistem buka tutup katup itu di exhaust ini ya. Pembuangan. Jadi dia kalau dia langsamnya kan di biasanya 1100 900 rpm. Nah dia langsam kadang 1000, kadang 900 rpm, kadang 1100. Nah ini dia buka katupnya itu RC valve-nya dia di RPM 7000. Dia baru buka. Sistemnya beda sih antara single R, RR Astra, New RR, SP itu beda. Yang kita sebutin yang NSR yang umum aja ya, banyak yang dipakai. Ya kalau single R kan dia cuma sekali bukanya. Kalau ini SP sama New RR dia bisa diem titik normal langsamnya tuh di L, di low. Di low. Kalau single R dia titik langsamnya di H. Di H dia. Jadi beda sistem sih. Beda sistem ya. Tapi kalau cara kerjanya sama aja ya. Sama aja. Nah terus kalau ngomongin soal klubnya nih NMC itu masih aktif nggak sekarang di Bandung? Kalau sekarang masih aktif. Masih aktif ya? Klubnya masih ada, cuman saya jarang terjun lagi. Oh jarang terjun lagi. Ya faktor usia. Oh no. Motornya juga udah nggak punya. Motornya udah nggak ada guys. Motor usia juga sih. Cuman kalau pasien motor ya masih ada yang datang gitu. Ya? Cuman sayanya udah jarang ke klubnya. Oh gitu. Soalnya kan di Bandung kan bengkel NSR bisa dihitung lah. Iya sih. Bisa dibantu di Bandung bisa dihitung ada Om Yong. Oh iya Om Yong ya. Motor. Ada Pak Dadang yang di Melong Kidul. Saya di Bunga Bakung ya. Terus ada dulu banyak sih, ada siapa lagi ya? Lupa juga sih saya. Berarti cuman nggak banyak banget, cuman ya yang saya kenal itu. Ya inilah bengkel-bengkel tertentu lah ya. Memang saya
dulu belajar mengenal NSR, tahu NSR juga ya dari belajarnya salah satunya dari Om Yong itu. Oh, dari Om Yong. Yang apa tuh? Motor. Yang motor. Yang motor, guys. Dia dulu masih zaman waktu bengkelnya di Jalan Kenari. Iya, Jalan Kenari. Jalan Kenari Bandung. Saya memang belajarnya dari dia juga, diajarin dari dia juga. Nah guys, buat kalian nih yang mau misalkan ada punya gitu ya motor NSR, nah barangkali ada yang harus diperbaiki gitu ya, bisa nih langsung nih ke Bro Aldo ini nih, yaitu bengkelnya di sini di Bunga Bakung Rev Garage yang pernah udah saya bahas sebelumnya waktu itu. Nah terus juga untuk kalian yang mau jadi membernya bisa juga nih, member klub Japri juga bisa nih kesini. Kalau nggak bisa kunjungin ke IG-nya, bisa langsung DM ya. Ya, di IG-nya ada NMC Bandung. NMC Bandung ada di Di IG-nya. Facebook juga ada NMC Bandung. Di Facebook ada juga NMC Bandung. Gitu guys. Oke guys, kita udah selesai ngebahas soal tentang Honda NSR, yaitu Honda NSR 10 ya khususnya. Jadi ada macamnya tuh tadi yang dari diimpor dari mulai apa ya kan, NSR ini kan diimpor dari Thailand. Terus ada macam-macam lah NSR-nya kan, ada yang NSR Astra, NSR tipe R, kayak apa, single R, terus New R, sampai terakhir itu tipe yang paling tertinggi, yaitu tipe Honda NSR 110 SP. Nah, barangkali video kali ini cukup sekian guys. Nanti untuk ngebahas lagi nih, kita akan ngebahas lagi soal Honda NSR 250 SP. Nah, ini motor head-on juga nih guys. Nanti bakal kita datang ke sini, oke? Gitu guys paling. Thank you udah tonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe channelnya dan jangan lupa like, comment, and share juga video ini, oke? Thank you guys.